Apa kabar Anda pada sore hari ini? Dan senang sekali Noris bisa hadir menemani Tribuners dalam acara Bincang Sehat pada sore hari ini. Nah, Tribuners, acara pada sore hari ini disiarkan secara langsung selama 30 menit ke depan. Bagi Tribuners yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan komentar melalui Facebook, YouTube maupun Instagram dalam acara live streaming ini dan nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Dan untuk tema yang akan kita bahas pada sore hari ini, Tribuners, di Bincang Sehat kali ini akan membahas mengenai tips penggunaan herbal dan suplemen kesehatan dalam menghadapi COVID-19. Nah, untuk membahasnya lebih jauh, kita juga sudah menghadirkan dua narasumber kita pada sore hari ini di studio Tribun Jogja. Yang pertama, Kepala Bidang Penindakan BB POM di Yogyakarta, Bu Rosi Hertati, dan yang kedua, Kepala Seksi Pemeriksaan BB POM di Yogyakarta, Bu Reni Mailia. Selamat sore Bu Reni maupun Bu Rosi. Selamat sore Mbak Noris. Ya. Selamat sore Tribuners. Selamat sore Tribuners juga. Semoga Tribuners dan siapapun yang menyaksikan acara ini semoga sehat selalu. Amin. Amin. Nah, Bu Rosi dan Bu Reni, sebelum kita membahas lebih jauh tentang tips begitu ya, seperti judul kita pada sore ini, tips penggunaan herbal. Nah, tema kali ini kan yang diangkat adalah tips penggunaan herbal dan suplemen kesehatan dalam menghadapi COVID-19. Nah, ini kenapa ini BPOM ini tertarik untuk mengangkat topik kita hari ini? Ya, baik Mbak Noris, Tribuners, terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tentunya perlu dilakukan suatu upaya pencegahan atau pengendalian supaya tidak meluas pandemi ini. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan stamina atau meningkatkan daya tahan tubuh seperti itu. Nah, dengan apa meningkatkan daya tahan tubuh itu? Nah, itu dengan memanfaatkan mengkonsumsi obat herbal atau suplemen kesehatan. Ya, di samping itu memang BPOM juga mempunyai tugas untuk melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat itu ketika memutuskan untuk mengkonsumsi obat tradisional maupun suplemen kesehatan itu tepat, bijak mengkonsumsinya sehingga tidak terjadi efek samping atau hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi menjadi tugas Badan POM, di sini Balai POM di Jogja untuk memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat dan juga dukungan kepada pelaku usaha yang berkecimpung dalam memproduksi obat herbal maupun suplemen kesehatan perlu pendampingan dari Badan POM. Mungkin kalau kita lihat selama ini, selama pandemi ini kan masyarakat mungkin banyak mengkonsumsi obat-obatan yang mungkin tidak mengetahui apakah itu aman atau tidak itu. Kalau dari BPOM sendiri bagaimana Bu ini? Apakah banyak mungkin ditemukan dari mungkin masyarakat yang mengkonsumsi obat-obatan? Iya, seperti yang tadi disampaikan Bu Rosi, Mbak Noris, kalau kita lihat selama pandemi ini mungkin bisa dibilang hoax ya, hoax gitu. Bahkan beberapa kali itu Badan POM juga melakukan klarifikasi bahwa ada pemahaman di masyarakat bahwa saat ini tuh orang lagi pingin terhindar dari COVID. Jadi segala sesuatu yang berlebar bisa menyembuhkan COVID itu langsung masyarakat langsung dibeli gitu. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwa kita juga ada tugas untuk memberi edukasi, memberikan informasi yang benar ke masyarakat. Jadi kalau saya lihat hoax seperti itu tuh Mbak Noris yang banyak. Nah, sampai saat ini namanya obat tradisional, suplemen kesehatan yang menjadi tema kita sore hari ini, itu sifatnya hanya membantu daya tahan, tetapi tidak mengobati. Nah, ini mungkin yang masyarakat juga harus tahu. Kalau kita berbicara tentang mengobati, artinya itu udah fungsi obat. Tapi kalau obat herbal, dalam hal ini mungkin obat tradisional jamu, seperti yang kita ketahui kan kita juga cukup banyak ya variasinya. Itu hanya membantu, mempertahankan, memelihara, seperti itu. Jadi kami harap Tribuners ataupun masyarakat yang saat ini sedang menyimak acara kita itu jangan mudah terpercaya dengan berita-berita hoax. Jadi silahkan melakukan sharing knowledge yang lebih baik ya, konfirmasi ke Badan POM juga bisa dilakukan gitu. Nah, mungkin
perbedaan sendiri antara obat herbal dan juga suplemen kesehatan ini seperti apa ini, Bu? Ya, jadi kalau obat herbal itu mungkin kalau istilah yang sejak zaman dulu itu seperti empon-pon Ya, seperti itu empon-pon. ya. Pon-pon obat herbal atau lebih dikenal mungkin obat tradisional atau juga masyarakat kenal jamu. Nah, seperti itu. Jadi kalau obat herbal itu adalah merupakan bahan atau campuran dari bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan atau mineral atau campuran yang sudah digunakan secara turun-temurun. Nah, itu jamu seperti itu. Nah, itu yang digunakan berdasarkan juga mungkin adat istiadat, ya. Jadi sudah dipercaya dapat meningkatkan stamina, memelihara kesehatan. Nah, itu jamu. Nah, kalau suplemen kesehatan itu adalah sediaan yang mengandung nutrisi tertentu khusus yang dibutuhkan oleh seseorang, orang yang sedang dalam kondisi tertentu membutuhkan suplemen kesehatan. Suplemen kesehatan bisa dalam bentuk sediaan tablet, kapsul, cairan, seperti itu. Jadi misalnya ada orang nih habis kecelakaan, kemudian patah tulang. Nah, dia dalam kondisi kesehatan khusus yang membutuhkan suplemen. Untuk tambahan recovery-nya lebih cepat untuk tulangnya. Itu membutuhkan suplemen yang mengandung kalsium misalnya. Kemudian mungkin ibu hamil membutuhkan suplemen kesehatan vitamin lebih daripada orang normal yang dalam kondisi tidak hamil. Itu suplemen istilahnya. Jadi itu bedanya. Berarti ini suplemen maupun obat herbal ini lebih ke ini ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau bagaimana ini? Kalau suplemen, ini suplemen ya Mbak Noris ya, yang ditanya. Iya, seperti yang Bu Rosi sampaikan bahwa kalau suplemen itu memang ada tambahan-tambahan. Kalau kita kenal mungkin ada tambah darah, tadi ada kalsium ya, kemudian ataupun ada yang multivitamin itu. Nah, kalau suplemen itu memang untuk kita mengkonsumsinya, kita juga harus bagi orang-orang yang punya kondisi tertentu nih, Mbak Noris dan Tribuners yang lain, itu juga harus konsultasi dulu ke dokter. Apakah suplemen mana yang dibutuhkan? Karena kan kondisi tiap orang kan akan berbeda. Jadi kalau misalnya nih saya dengan gangguan tertentu, misalnya ada orang yang dengan gangguan sekarang kan banyak autoimun ya, penyakit autoimun. Nah, suplemen seperti apa yang diperlukan? Atau nanti itu harus konsultasi juga dengan dokter. Kemudian juga label, membaca aturan pakai, peringatan, itu juga harus kita perhatikan.